Saya cuma dititipkan pada keluarga yang lain karena kondisi keluarga saya. Oleh sebab itulah saya tidak pernah kenal kedua orang tua saya. Saya cuma tahu mereka adalah mama dan papa saya, tapi saya tidak pernah kenal dekat dan baik dalam hidup saya. Sampai satu singkat cerita, saya ini di dalam hati saya tidak pernah punya figur yang namanya figur bapak. Saya tidak pernah punya figur orang tua. Jadi saya pengen punya sebuah keluarga yang menurut saya itu keluarga yang saya impikan, yang saya dambakan. Sampai saya menikah dengan suami yang saya cintai dan saya mengandung anak saya yang pertama. Usia kandungan saya pada waktu itu 5 bulan, menginjak bulan yang ke-6. Dan tiba-tiba saya mengalami yang namanya pecah ketuban dini. Dan itu tidak bisa dihentikan. Kalau bapak ibu yang bukan bapak ya, ibu-ibu yang pernah tahu artinya mengandung, yang tahu artinya pecah ketuban, itu sangat berbahaya buat kandungan yang ada di dalamnya. Dan hari-hari itu saya benar-benar berjalan dengan Tuhan. Saat itu buat saya hari demi hari, saya ini seperti menghadapi kematian, seperti menghadapi yang namanya anak saya antara hidup dan mati. Saya tidak pernah tahu kapan air ketuban saya ini habis kering dan anak saya tiba-tiba meninggal. Sampai satu titik di mana keletihan saya mulai berkata, Tuhan, saya sudah tidak tahan ini semuanya. Tuhan, saya sudah tidak sanggup hadapi ini semuanya. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, di saat itu hati saya begitu hancur. Saya berkata, ini anak pertama yang saya rindukan sebetulnya. Saya pengen banget punya keluarga, saya pengen banget punya anak. Tapi anak pertama saya tidak pernah tahu apakah dia bisa hidup atau dia mati. Sejak dari awal Tuhan kasih nama dia Rafael. Dan Tuhan, saya berkata seperti ini sama Tuhan, Tuhan, sekalipun Engkau ganti saya Rafael dengan 10 orang anak lagi, tapi puji Tuhannya saya tidak diganti 10 anak, ya. Saya cuma punya 1 anak, sampai hari ini cuma punya 1 anak. Kalau Tuhan ganti dengan 10 orang anak, Rafael tidak akan pernah tergantikan oleh anak saya yang lain. Dan di situ saya benar-benar nangis dan hancur hati saya. Tuhan Yesus datang menghampiri saya dan dia duduk bersama-sama. Pada waktu itu saya tidak bisa banyak bergerak. Hari-hari saya cuma terbaring di tempat tidur. Saya ngajar anak-anak pemulung juga sambil berbaring, ngajar pelajaran, ngajar firman, itu sambil terbaring tidur, seperti itu. Pada waktu itu posisi saya sedang terbaring dan Tuhan Yesus duduk di sebelah saya terbaring. Dan Tuhan Yesus cuma genggam tangan saya, tapi dari matanya saya bisa tahu dan saya bisa melihat betapa dia ikut menanggung apa yang saya rasakan. Dia ikut menangis bersama dengan saya. Tetapi di matanya di situ saya mulai mendapati berkata, ke apa yang kamu inginkan? Saya mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau jujur di dalam hatiku yang paling dalam, aku ingin anakku ini hidup. Karena dia setiap kali saya pegang, pada waktu dia bergerak, pada waktu dia bernafas di dalam saya merasakan kehidupan yang berbeda. Dan saya mencintai anak itu. Saya sejujurnya menginginkan anak itu tetap hidup. Saya katakan seperti itu. Dan tiba-tiba Tuhan berkata di dalam hatinya, dia ikut menangis bersama saya dan dia berkata, nak, kamu tahu gak, kalau saat ini anakmu meninggal, engkau tahu dia akan ke surga. Tapi ribuan orang-orang yang ada di luar sana, ribuan anak-anak di sana,
Dia tidak pernah mengenal aku. Dia tidak pernah berjumpa dengan aku. Dan iblis rusak hidupnya. Dan aku tidak akan pernah berjumpa dia di surga. Dan saya tiba-tiba bisa ingat yang namanya anak-anak pemulung yang masih muslim, yang belum kenal Tuhan. Mungkin namanya Tony, mungkin namanya Ahmad. Dan Tuhan berkata, "Nah, Ahmad boleh ingusan, Ahmad boleh dekil, Ahmad boleh kutuan, Ahmad boleh mencuri." Saya itu sampai melayani anak-anak seperti itu. Saya marah sekali sama Tuhan. Kenapa? Setiap kali mereka datang, sendal saya hilang. Mereka datang, gembok saya hilang. Mereka datang, rumah bau. Mereka datang, kotor. Belum lagi kalau marah, kadang-kadang itu sengaja ya, namanya mangkok dipecahin bukan saya. Seperti itu. Tapi Tuhan berkata, "Nah, satu orang tidak tergantikan oleh yang lain." Saat ini saya mau bilang Bapak Ibu, di depanmu engkau mungkin dipercayakan 50 anak sekolah minggu, mungkin dipercayakan 30 anak sekolah minggu, mungkin cuma 12 anak sekolah minggu seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tapi saya mau bilang, satu anak tidak tergantikan oleh yang lain. Kalau kita tidak bawa mereka mengenal Tuhan, satu waktu mereka besar dan mereka memilih yang dunia sodorkan, hati Tuhan tetap menangis dan sedih buat setiap jiwa-jiwa yang terhilang.